Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka, untuk melanjutkan thalabul ilmi kita, kuliah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, yang benar. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang kelak akan diberikan kemuliaan di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada Jumat hari ini adalah pertemuan terakhir kita insya Allah. Pertemuan ke-24 setelah kita sudah 3 bulan menjalani proses kuliah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Bapak Ibu semuanya makin tercerahkan, semakin memperbaiki ibadahnya dan juga muamalahnya, dan semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang fikih zakat. Ya, berhubung masih di bulan Ramadan, maka kita akan membahas lagi tentang fikih zakat. Yang belum kita bahas yaitu zakat emas, perak, uang, dan penghasilan. Ini ya, zakat emas, perak, uang, dan penghasilan. Ini diantara zakat yang banyak ya dimiliki atau yang perlu dikeluarkan oleh kaum muslimin ya. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Ya, zakat emas dan perak adalah zakat yang disepakati oleh para ulama akan kewajibannya. Ya, karena ayatnya dan hadisnya begitu jelas dan ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama sepakat ya, emas dan perak ketika sudah mencapai nisabnya, ya maka harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisabnya dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah kalau emas 85 gram ya. 85 gram. Kalau perak adalah 595 gram perak. Kalau kita memiliki emas yang beratnya minimal 85 gram atau lebih dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5% begitu ya. Jadi harta yang kita miliki itu tidak 100% milik kita, tapi ada sebagian adalah milik orang-orang miskin. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum ya, dan di dalam harta mereka itu ada hak-hak yang ya tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya ibarat tubuh kita ini ada kotorannya ya, harus dikeluarkan. Ya, ada tinjanya, ada pipisnya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan maka akan meracuni tubuh kita, berbahaya terhadap tubuh kita. Begitupun
ya harta kita itu ada sebagian yang kotoran, ya harus dikeluarkan agar harta kita tidak tercemari, agar harta kita membawa keberkahan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalil wajibnya zakat pada emas adalah surah At-Taubah ayat 34 dan 35, ya. Yang artinya adalah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maksudnya menafkahkannya adalah mengeluarkan zakatnya, ya, 2,5%-nya. Maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, ya. Ini menunjukkan bahwa wajib, ya, mengeluarkan zakat itu sampai diancam dengan siksaan yang pedih. Bahkan yang melanggarnya, ya, termasuk melakukan dosa besar, melakukan dosa besar. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, juga dijelaskan yang artinya jika engkau memiliki perak 20 dirham. Kalau perak itu dirham, ya. Kalau emas itu namanya dinar. Nah, 20 dirham itu berapa gram? Berapa gram perak? Setelah dikonversikan oleh para ulama, ya, maka pendapat yang lebih kuat adalah 595 gram perak. Itulah 200 dirham gitu. Karena dirham itu koin, ya. Dirham itu uang koin yang setiap satu dirham itu punya ukuran tersendiri, dan kalau dikalikan 200 dirham, ya, 200 koin dirham itu ketemunya 595 gram dari perak. Baik. Kemudian kalau dinar berapa? Kalau dinar itu nisabnya 20 dinar. 20 koin dinar. 20 koin dinar itu sama dengan 85 gram dari emas, ya. Maka kalau kita sudah memiliki emas atau perak yang emas itu sudah minimal mencapai 85 gram, kalau perak minimal 595 gram, maka harus dizakati setiap tahunnya, yaitu 2,5%. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika mengeluarkan syarat wajib berzakat dan emas. Jadi kapan kita wajib berzakat emas dan perak? Syaratnya apa? Syarat wajibnya yang pertama milik sendiri. Ya, ini emas ini adalah milik kita sendiri, bukan pinjaman, ya, bukan sewaan, tapi itu memang milik sempurna, milik kita, 100% milik kita, bukan patungan, ya. Kemudian yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah sampai haulnya, artinya sudah dimiliki oleh kita selama 1 tahun hijriah, ya, 1 tahun hijriah gitu. Kemudian yang ketiga sampai nisabnya, yaitu batas minimal terkena zakat. Kalau emas itu 85 gram, kalau perak itu 595 gram. Maka harus dikeluarkan 2,5%, ya. Jadi syarat wajib zakat dan emas ada 3. Yang pertama dimiliki sendiri, bukan patungan atau bukan milik orang lain. Yang kedua sudah dimiliki selama 1 tahun atau sampai haulnya. Yang ketiga sudah sampai nisabnya. Nisabnya emas 85 gram, sedangkan nisabnya perak 595 gram. Itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Menghitung zakat emas dan perak itu, ya, tinggal dikalikan aja jumlah emas yang atau perak yang kita miliki, ya, di akhir tahun, ya. Kita lihat di akhir tahun. Seumpama kita punya emas sekarang tahun 2022. Bulannya bulan April. Maka nanti bulan April lagi atau bulan Ramadan lah, ya, pakainya Hijriah. Sekarang Ramadan tanggal 21 seumpama. Maka bulan ini Ramadan 21 kita baru punya emas mencapai nisab seumpama 85 gram. Pas banget, ya. Maka ketika baru kita memiliki nisab 85 gram itu belum wajib. Wajibnya kapan? Kalau nanti di akhir tahun sampai bulan Ramadan tahun berikutnya kita lihat emas kita masih 85 gram atau lebih, maka baru wajib dikeluarkan 2,5%.
dikali 2,5%. Begitupun kalau perak juga ya. Kalau kita punya perak sekarang 595 gram minimal, maka ditunggu sampai 1 tahun. Kalau setahun berikutnya masih nisab itu atau di atasnya, maka harus dikeluarkan 2,5%. Contoh, Bapak Fulan memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram. Ya, berarti sudah sampai nisab itu kalau 100 gram, melebihi nisab. Maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu dikonversikan dulu nilainya dengan harga emas pada saat hendak ingin menunaikan zakat. Misalnya, emas itu harga 1 gramnya 800.000 ya. Ini misalkan saja. Harga emas murni 1 gramnya adalah 800.000. Maka dikali dengan dikali dengan 85 berarti kan kalau emasnya dia itu 100 gram berarti sudah sampai nisab begitu ya. Maka 800.000 ini dikali dengan 100 gram berarti ketemunya 80 juta ya. Nah 80 juta ini ya dikali 2,5%. Ketemunya adalah 2 juta. Ya, jadi mudah sekali perhitungannya ya. Tinggal dilihat emas kita itu sudah masih mencapai nisab atau berkurang gitu ya. Kalau masih senisab atau di atasnya, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Lalu tinggal dikali 2,5%. Nah, ketemunya berapa? 2 juta. Maka ini zakat kita 2 juta adalah untuk 1 tahun itu, gitu ya. Untuk 1 tahun. Berikutnya, ya selain emas dan perak, ada juga zakat uang. Ya, zakat uang ini termasuk hal yang baru. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada uang kertas. Ya, uang kertas baru ada di zaman sekarang. Nah, para ulama mewajibkan zakat pada uang kertas. Kenapa? Karena fungsinya sama seperti dinar dan dirham. Ya. Dinar dan dirham itu dijadikan sebagai alat tukar menukar, sebagai uang. Ya. Nah, sekarang uangnya itu bukan pakai dinar dirham, tapi pakai uang rupiah. Ya, maka rupiah itu juga ada zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab dan haul dimiliki selama 1 tahun, ya dimiliki selama 1 tahun. Syarat wajib zakat uang. Yang pertama telah mencapai nisab, yaitu nisabnya berapa? Nisabnya 20 dinar atau 85 gram emas murni. Atau dengan nisabnya perak juga boleh, yaitu 595 gram perak murni. Yang kedua, harta senisab atau lebih itu sudah berputar selama 1 tahun hijriah. Ya, sejak dimilikinya. Harta yang sudah makan nisab itu sudah berputar atau sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, ini syarat kedua. Maka tinggal dikalikan ya 2,5%. Ketemunya berapa, itulah zakat yang harus dikeluarkan. Contoh permasalahan, bila seorang bulan Oktober 2011 harga emas murninya 550 per gram, maka cara mengetahui nisab dan kadar zakat mata uang kertas adalah sebagai berikut. Nisab mata uang 85 gram dikali 550.000 ya, karena 1 gramnya 550.000. Maka ketemu nisabnya adalah 46.755. Ya, ini baru nisabnya. Ya, ini baru nih nisabnya, batas minimalnya. Kalau misalkan seseorang punya uang tabungan sebesar 50 juta, 50 juta berarti kan di atasnya 46.750. Ini batas minimalnya. Ada orang punya tabungan 50 juta ya dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka dia harus menzakati 2,5% ya dari uang tersebut. 2,5%. Karena uangnya sudah melampaui nisab 46 kan, melampaui dari 50. Kalau uang yang telah menerima nisab ini sudah dimiliki secara selama 1 tahun hijriah, maka zakatnya adalah yang wajib dikeluarkan 2,5% kali 50 juta, ketemunya 1.250.000. Baik, sampai di sini tidak ada pertanyaan ya. Bagaimana hukumnya berzakat sebelum 1 haul, 1 tahun? Belum 1 tahun tapi udah berzakat, didahulukan. Ya, menurut mayoritas ulama diperbolehkan. Silakan berzakat sebelum datang
waktu wajibnya gitu. Doanya hadisnya apa? Hadis bahwa Annal Abbas bin Thaib sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an yahilla. Dia menanya tentang mendahulukan zakat sebelum fardunya, sebelum waktunya. Farakhasalahu, maka Nabi memberikan dispensasi padanya. Artinya boleh menggunakan boleh dilakukan setiap bulan gitu ya. Zakat uang boleh dilakukan setiap bulan. Berikutnya zakat profesi atau penghasilan. Nah, ini zakat profesi termasuk zakat yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Ya, zakat profesi ini atau pekerjaan itu ada dua macam ya. Ada pekerjaan yang tetap, ada yang pekerjaan yang tidak tetap. Sewaktu-waktu aja gitu ya, freelance gitu. Nah, dasarnya zakat profesi apa? Keumuman dari ayat-ayat yang memerintah berzakat. Karena ayat-ayatnya umum semua. Khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhirim. Ini. Ambillah dari mereka harta-harta mereka sedekah ya, yang bisa mensucikan kalian atau mensucikan mereka. Jadi sedekah atau zakat itu bisa mensucikan orangnya itu dari sifat kiri, sifat dengki dan seterusnya. Kemudian juga surah Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah jalan Allah sebagian nilai hasil usahamu yang baik-baik. Ya, artinya semua hasil usaha yang baik-baik kalau sudah sampai nisabnya maka harus dikeluarkan zakatnya gitu. Ya. Nisabnya berapa? Nah, ini ada yang menyamakan dengan nisabnya emas. Jadi nisabnya 85 gram. Kemudian 85 gram ini dikali selama 1 tahun. Ya, 1 tahun ketemunya berapa? Apakah ketemunya di atas nisabnya emas? Semua nisabnya emas itu ini ya 1 gramnya 1 juta sumpama. Sedangkan nisabnya 85 gram berarti nisabnya itu 85 juta. Jadi kalau ada seorang pemuda ya, kemudian penghasilannya atau siapa aja lah penghasilannya, gajinya tiap bulannya itu semua 10 juta. Berarti kan sampai dalam setahun itu gajinya 120 juta. Ya, setelah dikurangi kebutuhan pokok atau hutang ternyata berkurang terus jadinya 90 juta. Nah, apakah dia masih wajib berzakat atau tidak? Masih wajib berzakat karena sisanya bersihnya itu masih di atas nisabnya. Nisabnya itu 85 juta uang yang disimpan baik di rumah atau di tabungan. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari harta-harta yang baik yang kalian cari. Kemudian juga dalam surah Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka orang kaya itu ada hak yang diketahui. Nah, ini secara umum ya menunjukkan bahwa semua harta itu ya ada hak yang harus ditunaikan. Menurut MUI, ya pertama adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah yang ke-27 tahun 2020 di Jakarta memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib ya dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram atau emas murni dan kadarnya 2,5 kilo. 3 tahun kemudian Majelis Ulama juga memutuskan hal yang sama bahwa zakat profesi adalah wajib. Cara menghitungnya, gaji seorang pegawai sebuah perusahaan, misalnya swasta, ya, mana tadi? Gaji seorang pegawai sebuah perusahaan swasta nasional adalah 15 juta per bulan. Ya, ini gajinya 15 juta per bulan setelah dipotong biaya hidup sehari-hari, biaya dapur, makan, pendidikan, kesehatan, listrik, dan seterusnya. Maka masih tersisa 7 juta. Nah, 7 juta ini kalau dikali 12, 84 juta begitu. Misalnya saja harga 1 gram emas adalah 900.000, maka nisabnya emas 76.500.000, berarti uangnya dia itu dalam setahun masih di atas nisab. Maka berarti dia wajib zakat. Maka dari 84 juta uangnya dia
dikali 2,5%, ketemunya adalah 2.100.000. Maka dia harus keluarkan 2.100.000 untuk setahun. Kalau untuk per bulan gimana? Boleh, berarti dibagi 12. Berarti 176.000 per bulan. Ini zakat dia ya. Kalau ingin lebih ringan ya per bulan 176.000, kan kayaknya kecil gitu ya. Kalau dikeluarkan nanti di akhir tahun jadinya 2.100.000. Kayaknya besar gitu. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekarang silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyakan masalah dinar dan dirham. Itu mata uang Ustadz ya, yang terbuat kalau dinar dari emas, kalau dirham dari perak. Begitu ya, Pak? Betul. Nah, satu lagi, itu mata uang dirham itu 1 dirham. Atau ada yang 10 dirham juga, atau yang 20 dirham, atau 100 dirham. Satu. Setahu saya cuma satu ya? aja. Kalau dirham satu aja, 4,25 gram satu dirhamnya, satu dinarnya. Itu. Maksudnya dirham itu kan bayangan saya berbentuk koin seperti koin kita yang koin memang. Koin. Jadi koinnya itu satu koinnya itu berapa nilainya Pak Ustadz? Dirhamnya satu koin dinar itu 4,25 gram. Oh, 4,25 gram. Itu satu koin. Nah, itu dijumlahin sampai 20 dinar baru sampai. Iya, betul. Kalau dirham gimana Pak? Kalau dirham 200 dirham. Jadi 200 dirham dikali itu satu dirhamnya itu dulu saya ini berarti 595 dibagi 200. 595 dibagi 200 berarti ketemunya 2,975. Satu dirham perak, satu koin dirham itu 2,9 gram. Sekitar segitu, Pak. Ya, enggak, maksud saya koin kan bentuk mata uang tadi. Dirham juga mata uang kan Pak Ustadz ya? Yang terbuat dari perak. Nah, satu koinnya itu berapa nilainya? Bukan nilainya. Kalau di uang kita kan koin 500.000, tertulis 500.000. Dirham itu rupiahnya ya? Bukan. Gimana? Yang tertulis satu, misalkan kalau uang satu, tertulisnya satu dirham gitu. Oh, 1 dirham. Di satu koin itu 1 dirham ya? Iya, betul. Kalau dinar juga gitu Pak Ustadz? Sama. 1 dinar. Jadi per 1 dinar emasnya tertulis 1 dinar gitu ya? Betul. Nah, sekarang kan masih ada negara yang memakai dinar. Itu beda lagi. Dinarnya nggak sama dengan dinar yang zaman Rasulullah. Waktu itu ya? Beda. Iya. Kalau sekarang mungkin udah dalam bentuk kertas mungkin ya? Koin juga, tapi nggak sama. Iya. Nggak sama. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Pak Heri. Wah, kayaknya capek tuh Ustaz kayaknya. Nyambung lagi. Iya, udah nggak apa-apa. Nggak masalah aspek zakat ini kan dalil-dalilnya cukup jelas lah ya gitu ya. Saya sebagai orang Islam udah tunduk takluk taat gitu kan Ustaz ya. Kayak nggak kita menghadapi karena merupakan rukun Islam lagi kan. Jadi mau nggak mau orang Islam itu tunduk takluk banget dan harus taat kan gitu kan Ustaz. Ini udah bukan masalah dunia aja, ini masalah akhirat juga gitu kan. Nah, Allah tentunya punya
walau alam ya, maksud saya karena dalilnya jelas, merupakan rukun Islam, gitu kan. Udah kita nggak usah sebagai hamba. Halo. Halo. Ya ya. Kemana, Intinya Pak? kita sebagai hamba Allah harus turut gitu ya, Ustaz ya. Iya betul. Nah itu jadi saya sebagai orang Islam juga nggak mungkin punya trik-trik atau apa yang pengen menghindar atau pengen apa nggak, udah kita harus taat aja dah sama dalil-dalilnya jelas gitu. Cuman saya kok punya apa ya, apakah pengenaan zakat itu sifatnya bisa double atau berlapis gitu Ustaz ya. Contoh begini Ustaz. Halo? Ya, ya. Terus, kita punya penghasilan, uang. Maksudnya uang dong penghasilan kan. Terus kita wujudkan dalam bentuk emas, kita wujudkan dalam deposito, terus kita wujudkan lagi dalam bentuk aset-aset lain seperti tanah, bangunan, atau saham, gitu kan Ustaz? Terus pada saat memperoleh penghasilannya kita sudah dicegat dengan zakat profesi, ya kan Ustaz? Iya. Oke. Terus kita wujudkan aset-aset tadi itu kayak emas, tanah, saham dan lain. Kalau sudah kena nisabnya, haulnya, kita harus bayar pajak zakat lagi kan Ustaz? Nah, itu dua kan, waktu saat awalnya dia kena zakat profesi, diwujudkan wujud barang saya bilang itu portofolio investasi itu tadi namanya itu tadi. Kena lagi dia zakat emas, zakat mal, zakat uang, gitu kan? Kalau dia debus itu kalau memenuhi nisab atau haul kena juga zakatnya kan, gitu kan Ustaz? Oke, setuju ya. Terus yang ketiga lagi, kalaupun aset-aset itu kita diamkan, nilainya akan bisa habis dengan sendirinya gara-gara zakat, Ustaz. Habis gimana? Ya kan, Ustaz? Kalau harta-harta kayak tadi berupa emas, tanah, bangunan, terus deposito kan dalam bentuk uang tuh. Sama apalagi satu lagi saham misalnya kena zakat itu, dia setiap tahun dibiarin aja dia akan menyusut habis ya. Oh dipotong 2,5 terus tinggal ngitung berapa puluh tahun tuh habis kan. Kalau udah di bawah nisab nggak dipotong lagi. Kalau uangnya banyak, hartanya banyak, orang konglomerat gitu, kalau uangnya didiamin kan pasti di atas nisab pasti. Iya maksudnya, tapi kalau udah di bawah nisab dia nggak dipotong lagi, jadi masih ada, nggak habis. Itu sedikit kan, dengan 2,5% berapa persen itu? 86 gram emas kan, dengan 86 gram emas saja sisanya kan. Iya makanya yang dalam Islam kan konsepnya harta itu tidak boleh disimpan. Dianggurin ya. Harus diputar. Nanti diputar dapat untung kena lagi zakat perdagangan gitu saja. Jadi apakah itu pengenaannya berkali-kali Ustaz ya? Iya, zakat itu tiap tahun, Mbak. Zakat itu tiap tahun. Jadi berkali-kali memang. Dan kalau enggak, bisa jadi kan udah pada saat dapat uangnya aja kena zakat profesi 2,5%, ya kan? Diwujudkan portofolio investasi emas, saham, tanah atau deposito, dicegat lagi di sana kena zakat malnya, zakat emasnya kan. Jadi zakat profesi itu hanya untuk menzakati tahun itu aja. Jadi tahun itu nggak wajib zakat. Zakatnya nanti tahun berikutnya lagi. Tahun berikutnya kalau belum dizakati, zakati gitu. Enggak, setiap uang masuk pasti kena cegat zakat dong, zakat profesi. Tapi begitu diwujudkan emas, diwujudkan saham, kan orang deposito
taruhlah setahun, emas disimpan di berangkas, tanah ada lah, itu dicegat lagi dia, nisabnya apa haulnya 1 tahun kena zakat lagi, gitu kan Sat? Ya kan dikenai zakatnya karena sudah memenuhi ketentuan nisab dan haul, gitu kan? Iya, tapi kalau dia udah dizakati di awal, awal Ya, bulan ini ketika menerima itu, nanti tahun itu nggak perlu dizakati lagi. tahun berikutnya ya kenanya ya. Nah, yang kena tahun berikutnya. Oke. Sampai terus begitu terus ya. Tahun kedua kena, tahun ketiga zakat, tahun keempat zakat itu ya. Iya. Makanya itu harta nggak boleh dianggurin. Konsepnya itu biar apa? Dia itu berputar. Berputar dan diharapkan dapat untung. Iya. Ya, kalau sekarang diputar sahamnya jeblok-jeblok semua. Iya. Berarti harus nyari usaha yang lain. Gak saya ini ya. Kalau beda dengan perpajakan, Ustaz. Kalau perpajakan, ya itu saya lihat sistemnya, sistem treatment pengenaannya yang sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, SE Dirjen gitu kan. Dia nggak mengenal yang namanya double tax, Mas. Double pengenaan ya sudah pajak-pajak gitu. Itu aja bedanya. Oh, bedanya di sini sama. Iya, zakat juga nggak boleh double. Sama. Cuma setahun sekali aja. Oh, tapi tetap setahun yang nggak boleh double dalam kurun setahun, Iya. kurun haulnya itu ya Sat ya. Karena memang kan zakat kan setiap tahun. Zakat itu kewajibannya setiap tahun. Iya, iya, iya. Kecuali kalau pertanian. Kalau pertanian setiap panen. Gitu. Kalau dijadikan 10 tahun aja udah 25%. Ya kan, Sat? Enggak, tetap 2,5%. Tahun sekarang 2,5%, tahun berikutnya 2,5%. Bukan, maksud saya nilainya itu kalau 10 tahun dianggurin aja itu 25% nilainya berkurang. Ya secara logika gitu, cuma kan harta itu kan bisa berkembang kan, tambah ya, mungkin dia. Ya karena inflasi kan harga itu naik-naik terus kan cenderungnya gitu. Iya. Iya, 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 iya. Tapi saya mau kalkulasiin berarti zakat itu intinya harta kita atau uang kita tidak boleh nganggur aja itu ya gitu. Betul. Harus ada pertumbuhan ekonominya lah gitu. Iya. Betul. Ya, ya. Oke, kita aja saya suka sampai. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Ya, silakan Pak. Ya, Bu Nurlela, Bu Ustaz. Tadi nggak bisa datang. Udah ini diatur waktunya. Pak Ustaz, tadi katanya kan apa namanya zakat nggak boleh double ya gitu, bayar 2 kali gitu. Tapi kalau orang sering kan gaji itu dipotong Pak Ustaz tiap bulan sebesar belum dikeluarin biaya-biaya begitu. Itu dipotong apa? Dipotong zakat, nah 2,5%. Biasanya kebanyakan begitu. Terus pertanyaannya? Kalau di sini kan dikatakan kita terima gaji, habis itu dikurang BBS segala macam, habis itu tinggal sisa berapa kali kan 12. Nah, setahun berapa kan begitu. Tapi biasanya kalau biasanya gaji itu dipotong zakat itu 2,5% dari total, belum dikurang-kurangin dengan BBS segala macam. Terus pertanyaannya? Ya itu gimana itu? Berarti nggak dikurang daya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita tiap tahun zakatin lagi gitu. 1 tahunnya. Uang yang tinggal misalnya. Itu nggak boleh itu yang begitu. Kalau uang yang sudah dizakati di awal bulan, nggak perlu dizakati lagi. Uang yang sudah dizakati di awal bulan nggak perlu dizakati lagi. Kecuali kalau uang tersebut
sudah 1 tahun kemudian masuk ke tahun berikutnya lagi, nah, berarti dia kan nanti menjadi haul lagi, haul berikutnya lagi. Iya, Baru kan nanti di harus akhir. haulnya. Haul dan senisab ya. Iya, senisabnya. Nah, kalau udah terlanjur bayarnya 2 kali itu gimana tuh Ustaz? Ya udah diikhlasin aja. Nggak apa-apa kan? Nggak Maksudnya tadi apa-apa. Yang masalah kan kalau belum zakat. kalau nggak bayar berarti itu yang masalah ya Ustaz ya. Iya, betul. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni tanya, izin bertanya Ustaz, apakah harta uang yang dipinjam orang juga wajib zakati? Belum tahu kapan. Kalau uangnya itu ada kemungkinan dikembalikan, maka harus dizakati, Ibu. Ya, kecuali kalau wah itu kayaknya nggak ada kemungkinan dikembalikan gitu. Kalau masih ada harapan dikembalikan, maka harus dizakati karena itu kan hakikatnya uang kita. Kayak uang kita di bank gitu. Itu kan uang kita tapi ada di tangan orang gitu kan. Itu kan tetap wajib kita zakati gitu. Allahu a'lam. Iya. Ada lagi silakan. Kayaknya dulu kita udah pernah bahas juga ya Ustaz ya, zakat ya. Iya, dulu pernah. Cuma ini kan lebih lebih merinci lagi. Tapi perhitungannya ini baru yang perhitungan. Ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu kalau selama ini kami membersamai Bapak Ibu mungkin banyak salah-salah kata ya. Mohon dibukakan pintu maafnya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada salah juga kita bukakan pintu maaf. Semoga kita di bulan Ramadan ini diberikan maghfirah oleh Allah, diberikan malam Lailatul Qadar, diberikan diberikan kemenangan nanti di Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Mari kita nggak ada kajian lagi Pak Ustaz. Ya, insya Allah nanti ada lagi, nanti kita itu infokan. Lagi ya. Insya Allah habis Lebaran ya, kita ketemu lagi. Maaf ya Ustadz, saya muncul di akhir nih. Nggak apa-apa. Baik, ada kegiatan terus pagi ya. Menuju sehat. Ya. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.